Hidupku, dari luar tampak sempurna. Aku memiliki rumah megah 3 lantai di kawasan elit Jakarta, perusahaan yang terus berkembang pesat, mobil-mobil mewah terparkir di garasi, dan rekening bank yang seakan tak pernah surut. Orang-orang mengenalku sebagai wanita karir yang sukses, berwibawa, dan terhormat. Namun di balik gemerlap itu, ada kenyataan pahit yang kusimpan rapat-rapat. Suami yang kucintai ternyata hanyalah benalu dalam hidupku. Namanya Raka. Pria yang dulu kukira akan menjadi pelindung, penyokong, dan belahan jiwa, ternyata hanyalah seorang yang numpang hidup di balik kesuksesanku. Aku yang membiayai segalanya, dari rumah, mobil, bahkan pakaian yang ia kenakan sehari-hari. Ironisnya, meski aku yang bekerja keras, Raka seringkali bersikap seolah-olah semua ini adalah hasil jerih payahnya. Di depan orang lain, ia tampil gagah dan percaya diri. Tetapi aku tahu, tanpa diriku, ia tak lebih dari pria biasa yang bahkan mungkin kesulitan untuk membayar kontrakan di gang sempit. Setiap malam, saat aku pulang larut dari kantor karena rapat panjang atau mengurus proyek besar, ia hanya duduk santai di ruang keluarga, menonton televisi sambil mengeluh kenapa aku begitu sibuk. Sesekali ia melontarkan komentar pedas yang menyakitkan. Untuk apa punya istri kalau istri lebih sibuk urus kerjaan daripada suaminya? Aku hanya tersenyum tipis setiap kali mendengarnya. Bukan karena aku tak merasa sakit, tetapi karena aku sudah terlalu lelah untuk membantah. Lagi pula, aku sudah tahu siapa diriku, aku bukan wanita lemah yang harus menunggu validasi darinya. Namun, semua itu tak pernah kuceritakan kepada siapapun. Teman-temanku hanya tahu aku menikah dengan pria tampan, terlihat harmonis di permukaan, dan sering tampil mesra di acara kantor atau pesta. Mereka tidak tahu, di balik senyumanku, ada luka yang semakin dalam setiap harinya. Aku mulai menyadari ada yang aneh pada Raka sekitar 2 tahun lalu. Saat itu, aku sering mendapati ponselnya disembunyikan atau terkunci rapat. Ia mulai lebih sering keluar rumah dengan alasan rapat atau bertemu teman lama. Dan yang paling mencurigakan, ia mendadak lebih memperhatikan penampilannya, parfum mahal, baju baru, hingga potongan rambut yang selalu rapi. Naluri wanitaku berbisik, ada orang ketiga. Tapi aku bukan tipe istri yang langsung mengamuk atau menuduh. Aku memilih diam, mengamati, mengumpulkan bukti. Hingga suatu malam, saat ia tertidur pula setelah pulang larut, aku memberanikan diri membuka ponselnya yang akhirnya berhasil kubuka dengan sidik jarinya. Di sanalah aku menemukan ratusan pesan mesra dengan seorang perempuan bernama Maya. Dari isi pesannya, jelas sekali hubungan mereka bukan sekadar teman. Ada panggilan sayang, ada janji liburan bersama, ada foto-foto mereka yang membuat darahku mendidih. Tapi yang paling menusuk hati adalah bagaimana Maya selalu meremehkanku dalam percakapan mereka. Kasihan istrimu itu, sibuk kerja siang malam. Dia kira uangnya bisa bikin kamu bahagia. Aku lebih cantik dari dia, lebih muda juga. Kamu pasti lebih nyaman sama aku, kan? Aku menutup ponsel itu dengan tangan gemetar. Ingin rasanya malam itu juga aku menampar wajah Raka, melemparkan semua barangnya keluar rumah, dan mengusirnya. Tapi aku memilih menahan diri. Aku tahu waktuku akan tiba. Dan saat itu tiba, aku tidak hanya akan menyingkirkan Raka dari hidupku, tapi juga mengajari Maya, si pelakor sombong itu, pelajaran yang tak akan pernah ia lupakan seumur hidupnya. Meski hatiku remuk, aku tetap menjalani hidupku seperti biasa. Aku tetap berangkat kerja dengan senyum, menghadiri rapat dengan percaya diri, dan mengurus perusahaan tanpa celah. Tidak ada seorang pun yang tahu badai apa yang sedang kualami di rumah tanggaku. Raka pun seolah tak menyadari aku tahu perselingkuhannya. Ia tetap bersikap seperti biasa, menuntut perhatian, meminta uang dengan berbagai alasan, bahkan terkadang mengeluh soal pekerjaanku yang terlalu menyita waktu. Sayang, minggu depan kita jalan-jalan ke Bali, ya? Aku capek di rumah terus, ujarnya suatu malam. Aku hanya menatapnya datar. Dalam hatiku, aku ingin berkata, uang siapa yang akan kau pakai? Uangku, lagi-lagi uangku. Tapi aku memilih diam. Aku ingin melihat sejauh mana sandiwara mereka berjalan. Dan benar saja, beberapa hari kemudian, aku mengetahui bahwa rencana liburan ke Bali itu bukanlah untukku, melainkan untuk Raka dan Maya.
Mereka benar-benar nekat, seakan-akan aku hanyalah bayangan dalam hidup mereka. Setiap kali memandangi diriku di cermin, aku selalu berusaha mengingat siapa aku sebenarnya. Aku bukan wanita lemah yang harus bersaing dengan pelakor demi cinta seorang pria yang bahkan tak pantas kucintai lagi. Aku adalah perempuan yang berdiri di atas kakinya sendiri, yang membangun kerajaan bisnis dari nol, yang tidak pernah menggantungkan hidup pada siapapun, apalagi pada pria yang hanya numpang hidup. Itulah sebabnya, aku memutuskan untuk diam-diam merencanakan sesuatu. Aku tidak ingin berkonfrontasi langsung dengan mereka. Tidak, itu terlalu biasa. Aku ingin balas dendam yang manis, elegan, dan menyakitkan di saat yang tepat. Suatu sore, aku bertemu dengan sahabat karibku, Dina, di sebuah kafe. Dina adalah satu-satunya orang yang sedikit banyak tahu tentang rumah tanggaku. Aku lihat wajahmu akhir-akhir ini makin dingin, Ra. Ada apa sebenarnya? Tanya Dina sambil menyeruput cappuccino-nya. Aku tersenyum tipis. Suamiku kau tahulah, Din. Aku sudah lama mencium gelagatnya. Dan sekarang aku sudah yakin. Dia selingkuh. Dina membelalakan mata. Apa? Dengan siapa? Seorang perempuan bernama Maya. Dan yang lebih parah, perempuan itu sering meremehkanku. Dia kira aku ini miskin, hanya numpang hidup dari suamiku. Dina terbatuk kecil menahan tawa. Astaga, dia tidak tahu siapa dirimu? Perempuan bodoh. Aku tersenyum dingin. Justru itu yang membuatku semakin ingin memberinya pelajaran. Aku sedang merencanakan sesuatu. Tunggu saja, sebentar lagi mereka akan merasakan akibatnya. Setiap kali aku mengingat pesan-pesan Maya yang penuh hinaan, darahku terasa mendidih. Tapi aku juga merasa geli. Bagaimana bisa seorang perempuan begitu percaya diri meremehkanku, padahal jelas-jelas dia hanya hidup dari sisa-sisa yang Raka berikan. Dan sisa itu pun sejatinya berasal dari jerih payahku. Maya mengira dirinya pemenang hanya karena berhasil menguasai hati Raka. Ia tidak tahu bahwa dalam permainan ini, aku adalah pemilik panggung. Aku yang memegang kendali, aku yang menentukan kapan tirai akan ditutup, dan aku yang akan menentukan nasib mereka berdua. Hari demi hari, aku tetap berpura-pura tidak tahu. Aku masih memasak untuk Raka, menyiapkan pakaiannya, bahkan sesekali menemaninya ke acara keluarga. Aku tahu, bagi keluarga besar Raka, aku adalah menantu yang sempurna, sukses, mandiri, dan selalu menjaga nama baik keluarga. Mereka tidak tahu, anak lelaki kesayangan mereka itu sebenarnya tidak lebih dari lelaki tak berguna yang hanya bisa hidup enak karena menempel padaku. Dan di balik semua kepalsuan itu, aku menyusun rencana. Aku ingin momen yang tepat. Aku ingin mereka lengah, merasa menang, merasa berkuasa, baru kemudian aku menjatuhkan mereka dengan cara paling memalukan. Titik balik itu datang lebih cepat dari yang kuduga. Malam itu, saat aku pulang dari kantor, aku menemukan koper besar di ruang tamu. Sayang, aku mau liburan ke Bali sama teman-teman. Cuma sebentar kok, 3 hari saja, ujar Raka dengan santai. Aku hanya mengangguk. Dalam hatiku, aku sudah tahu siapa teman-teman yang ia maksud. Malam itu juga, aku duduk di kamar kerja, membuka laptop, dan memesan tiket ke Korea. Aku ingin pergi jauh, menyegarkan pikiranku, sekaligus menyiapkan panggung akhir untuk sandiwara mereka. Kali ini, aku akan meninggalkan mereka tanpa banyak kata. Aku akan menikmati musim semi di negeri ginseng, sementara mereka tenggelam dalam kepalsuan mereka sendiri. Dan saat aku kembali, segalanya akan berubah. Hari-hari setelah kepulangan Raka dari liburan kerja, Nya semakin membuka mataku. Semua gerak-geriknya kini bagai buku terbuka di hadapanku. Aku tidak lagi butuh intuisi atau firasat, aku sudah bisa membaca setiap kebohongan yang ia ucapkan. Raka semakin sering keluar rumah. Alasan yang dipakai macam-macam, rapat mendadak, ketemu klien penting, bahkan ikut olahraga bersama teman. Padahal aku tahu, rapatnya hanyalah makan malam romantis di restoran mewah bersama Maya. Klien pentingnya hanyalah perempuan yang dengan bangga menyebut dirinya sebagai cinta sejati Raka. Dan olahraganya? Entah apa itu olahraga, tapi yang jelas keringatnya bukan dari jogging di lapangan. Aku tahu semua itu karena aku sudah menyewa orang untuk mengikutinya.
Sebuah tim kecil investigasi pribadi yang biasa kugunakan dalam bisnis, kali ini kugunakan untuk urusan pribadi. Laporan demi laporan masuk ke mejaku, lengkap dengan foto-foto yang tak terbantahkan. Raka menggandeng Maya di pusat perbelanjaan, makan malam berdua, bahkan menginap di villa kecil di puncak. Aku menatap foto-foto itu dengan tatapan kosong. Bukannya marah, aku justru semakin tenang. Karena aku tahu, semakin banyak bukti yang kukumpulkan, semakin mudah bagiku untuk menjatuhkan mereka di saat yang tepat. Maya bukan tipe perempuan yang pandai menyembunyikan sesuatu. Dia gemar memamerkan kemesraan dengan Raka di media sosialnya. Memang, ia cukup pintar untuk tidak menandai Raka secara langsung, tapi aku bisa membaca tanda-tandanya. Foto kaki berdua di pantai, caption penuh cinta, emoji hati bertebaran. Sesekali ada piring makanan yang kuingat jelas itu dari restoran mahal tempat aku pernah membawa Raka. Dan yang lebih menyakitkan, ada kalimat-kalimat sindiran halus yang ditujukan padaku. Ada perempuan sibuk kerja, lupa kalau suaminya butuh perhatian. Untung masih ada aku yang selalu ada hati merah dua. Cantik itu bukan karena uang atau jabatan. Cantik itu alami, sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan kerja keras. Setiap kali membaca tulisan itu, aku bisa merasakan darahku mendidih. Namun di saat yang sama, aku juga ingin tertawa. Bagaimana bisa perempuan seperti Maya merasa menang hanya karena berhasil merebut hati pria yang bahkan tidak punya apa-apa? Dia kira dengan meremehkanku, aku akan runtuh? Dia tidak tahu bahwa aku sudah terlalu lama berdiri di atas badai. Suatu malam, aku sengaja datang ke restoran favoritku tanpa memberitahu Raka. Dan benar saja, di sana aku melihatnya duduk berdua dengan Maya. Aku duduk di meja lain, agak jauh tapi cukup jelas untuk melihat mereka. Raka tampak tersenyum lebar, memperhatikan Maya seolah-olah dunia hanya milik mereka berdua. Maya sendiri berpakaian sangat menonjol, gaun merah ketat, riasan tebal, dan tawa keras yang menusuk telingaku. Mereka tidak sadar aku ada di sana, dan aku sengaja tidak menampakkan diri. Aku hanya mengamati, mendengar sepotong percakapan yang begitu menusuk. Kalau aku jadi istrimu, aku akan selalu mendukungmu, bukan sibuk kerja seperti dia, kata Maya sambil menyentuh tangan Raka. Raka hanya tertawa kecil. Sabar ya, Mei. Semua akan ada waktunya. Kalimat itu menancap di hatiku. Jadi, Raka benar-benar serius ingin meninggalkanku demi perempuan itu? Lucu. Sungguh lucu. Malam itu, aku pulang ke rumah lebih dulu daripada Raka. Aku duduk di ruang tamu, lampu remang, menunggu. Ketika ia datang, wajahnya kaget melihatku masih terjaga. Sayang, belum tidur? Tanyanya dengan nada canggung. Aku hanya tersenyum. Baru pulang rapat? Tanyaku datar. Iya, rapatnya agak lama, jawabnya tergesa. Aku menatapnya lurus. Rapat atau makan malam romantis di restoran bersama Maya? Wajahnya pucat. Matanya membelalak. Bibirnya bergetar, mencoba merangkai kebohongan baru. Tapi aku tidak memberinya kesempatan. Aku berdiri, berjalan ke arah kamar, dan hanya berkata, aku sudah tahu semuanya, Raka. Jangan anggap aku buta. Malam itu, aku tidur dengan hati yang perih. Tapi aku juga tahu, satu langkah baru saja dimulai. Bukannya berhenti, Maya justru semakin berani. Ia mulai mengirim pesan pribadi ke ponselku. Awalnya hanya sindiran halus. Kasihan ya Mbak, sibuk kerja terus. Jangan lupa suami itu juga butuh diperhatikan. Lalu semakin kasar. Mbak tahu nggak? Suami Mbak lebih betah sama aku daripada sama Mbak. Pantas aja, kerjaannya cuma nyari uang. Perempuan karir itu biasanya kesepian, kan? Aku membaca semua pesan itu sambil tersenyum. Aku tidak membalasnya. Tidak ada gunanya menurunkan diriku ke levelnya. Aku biarkan ia merasa di atas angin, merasa menang, merasa berhasil membuatku terluka. Padahal, semakin lama ia meremehkanku, semakin besar energi balas dendam yang sedang kupupuk. Setiap pagi, aku dan Raka masih duduk bersama di meja makan, pura-pura menjadi pasangan bahagia. Tapi dalam diam, jarak di antara kami semakin melebar. Aku hanya sibuk dengan sarapanku, sementara ia sibuk dengan ponselnya, yang jelas sedang berkomunikasi dengan Maya.
Aku bisa saja merebut ponsel itu, melemparkannya ke lantai, dan mengakhiri semuanya saat itu juga. Tapi aku memilih bersabar. Ada kenikmatan tersendiri dalam menunggu musuhmu terlena, lalu menjatuhkannya di momen yang paling tidak terduga. Raka tidak tahu, aku sudah menyiapkan segalanya. Mulai dari rekening bersama yang perlahan kututup, akses-akses finansial yang kusingkirkan, hingga sistem keamanan rumah yang kutingkatkan. Aku bahkan sudah mengatur agar perusahaan sepenuhnya bisa berjalan tanpaku, jika sewaktu-waktu aku ingin pergi. Dina, sahabatku, selalu menjadi tempatku mencurahkan isi hati. Suatu malam, saat kami makan malam bersama, aku bercerita panjang lebar tentang ulah Maya. Dia benar-benar tidak tahu diri, Din. Dia kirim pesan langsung padaku, mengejek, meremehkan, seolah-olah aku ini cuma istri yang tak berguna. Dina menggeleng tak percaya. Astaga, aku nggak habis pikir, Ra. Dia kira siapa dirinya sampai berani ngomong begitu padamu? Kalau aku jadi kamu, sudah kucabik-cabik wajahnya itu. Aku tertawa kecil. Aku tidak perlu kotor tangan. Aku punya cara sendiri. Biarkan saja dia merasa menang sekarang. Nanti pada waktunya, dia akan menyesal sampai ke akar-akarnya. Puncak dari semua sandiwara ini adalah ketika Raka mengumumkan rencana liburan ke Bali. Sayang, aku dapat undangan dari teman-teman untuk liburan ke Bali. Cuma 3 hari, kok. Aku janji akan segera pulang. Aku hanya menatapnya tanpa ekspresi. Aku tahu, itu bukan liburan dengan teman-teman. Itu liburan mesra dengan Maya. Dan ternyata benar. Aku mendapat laporan dari timku, Raka dan Maya memesan tiket berdua, menginap di villa romantis, dan merencanakan berbagai aktivitas. Disitulah aku tahu, saatnya semakin dekat. Saatnya aku membiarkan mereka merasa menjadi raja dan ratu. Saatnya aku berperan sebagai istri bodoh yang ditinggal tanpa tahu apa-apa. Padahal, sebenarnya akulah yang sedang menutup tirai terakhir untuk mereka. Sementara mereka sibuk merencanakan liburan ke Bali, aku diam-diam membeli tiket ke Korea. Aku ingin pergi tanpa memberitahu siapapun, termasuk Raka. Aku ingin ia dan Maya merasa benar-benar bebas, seolah-olah dunia ada di genggaman mereka. Dan saat aku mengirimkan kabar dari Korea, mereka akan terkejut. Aku bisa membayangkan wajah Maya ketika tahu aku tidak hancur karena ditinggal. Aku bisa membayangkan bagaimana ia akan berang, karena rencananya untuk membuatku cemburu justru berbalik menyakitinya. Dan yang lebih penting, aku bisa membayangkan wajah Raka ketika sadar semua aksesnya sudah kututup, rekening, kartu kredit, rumah, bahkan mobil. Permainan baru saja dimulai. Dan aku adalah pemain utamanya. Aku masih ingat malam itu. Raka sibuk memasukkan pakaian ke dalam kopernya, wajahnya penuh semangat. Sesekali ia bersiul kecil, seolah seorang remaja yang baru pertama kali akan pergi berlibur. Sayang, aku berangkat besok pagi, ya. Jangan lupa jaga rumah, katanya sambil tersenyum tipis. Aku hanya menatapnya dari balik pintu kamar, menahan diri agar tidak tertawa terbahak-bahak. Jaga rumah? Rumah siapa? Rumah itu atas namaku, setiap bata dan gentengnya kubayar dari keringatku sendiri. Lucu sekali mendengar suamiku berkata seperti itu. Aku mengangguk, pura-pura acuh. Ya, hati-hati di jalan, jawabku dingin. Dalam hati, aku sudah mantap. Biarlah ia merasa bebas berlibur dengan Maya. Biarlah ia merasakan nikmatnya menipu istrinya yang ia kira bodoh. Sementara itu, aku akan menghilang dari kehidupannya selama beberapa hari, bukan untuk menangis, tapi untuk tersenyum puas melihat mereka terjebak dalam permainan yang mereka buat sendiri. Tepat malam itu, aku membuka laptop di ruang kerja. Jari-jariku menari di atas keyboard, mencari penerbangan menuju Korea Selatan. Pilihanku jatuh pada Seoul, kota yang selalu ingin kukunjungi sejak lama. Aku memilih penerbangan kelas bisnis, tentu saja, karena aku ingin perjalanan ini menjadi hadiah untuk diriku sendiri. Ketika tiket sudah berhasil kupesan, ada rasa lega menyelusup ke dadaku. Inilah saatnya. Aku tidak akan tinggal diam di rumah, menunggu kabar Raka dan Maya pulang dari Bali. Aku akan terbang ke negeri jauh, menikmati musim semi yang indah, dan menyiapkan langkah terakhir untuk menutup sandiwara mereka. Aku sengaja tidak memberi tahu Raka. Tidak ada pesan singkat,
Tidak ada catatan di meja makan, tidak ada jejak yang bisa ia temukan. Aku hanya meninggalkan rumah dalam keadaan rapi, tapi kunci pintunya sudah kusiapkan untuk kugembok rapat-rapat sebelum keberangkatan. Pagi itu, aku melangkah ke bandara dengan koper elegan dan kacamata hitam yang menutupi sebagian wajahku. Tak ada yang tahu, tak ada yang mencurigai. Aku hanyalah seorang wanita mapan yang akan berlibur sendirian. Ketika pesawat lepas landas, aku menatap keluar jendela. Jakarta semakin mengecil, berganti dengan lautan luas. Di dalam hatiku, ada campuran perasaan lega dan puas. Aku sedang melarikan diri, tapi bukan dari masalah. Aku sedang menuju panggung baru, tempat aku bisa menyaksikan mereka tenggelam dalam keangkuhan mereka sendiri. Sesampainya di Seoul, aku langsung disambut udara sejuk musim semi. Pohon-pohon sakura mulai bermekaran, kelopak-kelopaknya beterbangan tertiup angin. Aku menarik napas panjang, merasakan ketenangan yang sudah lama hilang. Selamat datang di babak barumu, bisikku pada diri sendiri. Setiap hari, aku mengunjungi tempat-tempat indah yang hanya pernah kulihat di televisi. Aku berjalan di bawah pohon sakura, menikmati kopi hangat di kafe kecil, bahkan menyempatkan diri berkunjung ke istana bersejarah dengan hanbok yang kupinjam. Di setiap langkah, aku merasa semakin bebas. Bebas dari Raka, bebas dari Maya, bebas dari segala kepalsuan rumah tangga yang selama ini kurasakan. Terkadang, di tengah keindahan itu, aku mengambil ponselku dan membaca ulang pesan-pesan Maya yang menghina diriku. Anehnya, aku tidak lagi merasa sakit hati. Justru ada rasa geli, seperti melihat badut yang berusaha terlihat elegan padahal hanya menertawakan dirinya sendiri. Aku mengambil foto-foto indah, senyumku di bawah bunga sakura, gayaku di tengah kota Seoul yang modern, dan momen-momen kecil ketika aku benar-benar merasa hidup. Foto-foto itu kusimpan baik-baik, karena aku tahu, sebentar lagi akan kutunjukkan pada orang yang selama ini meremehkanku. Meski aku berada ribuan kilometer dari Jakarta, bayangan Raka dan Maya masih menghantui pikiranku. Aku bisa membayangkan mereka saat itu, tertawa di villa mewah di Bali, berfoto mesra, memamerkan kebahagiaan palsu di media sosial. Aku tidak marah. Aku hanya menunggu. Karena aku tahu, sebentar lagi mereka akan menerima kejutan dariku. Sebelum berangkat, aku sudah menutup semua akses keuangan Raka. Kartu kreditnya tidak bisa lagi digunakan, rekening bersama sudah kualihkan, bahkan aksesnya ke kantor sudah kuputus. Ia mungkin tidak sadar sekarang, tapi begitu ia kembali dari Bali, dunia akan berubah drastis baginya. Dan Maya? Dia yang paling akan merasakan akibatnya. Selama ini dia kira aku adalah wanita lemah yang hanya bisa menangis melihat suaminya direbut. Tapi nanti, ia akan tahu siapa sebenarnya wanita yang ia hina-hina itu. Di sela-sela liburanku, aku sempat melakukan panggilan video dengan Dina. Sahabatku itu langsung terkejut melihat latar belakangku. "Kamu di mana, Ra?" "Jangan bilang, itu Korea," serunya. Aku tertawa kecil. "Ya, Din. Aku di Seoul sekarang. Menikmati musim semi." "Gila kamu. Sendirian?" "Ya, sendirian. Dan rasanya luar biasa. Aku merasa bebas sekali. Kau tahu, sementara aku di sini, Raka dan Maya lagi asyik liburan di Bali." Dina mengangkat alisnya. "Dan kamu santai aja gitu?" Aku meneguk kopiku sebelum menjawab. "Santai sekali. Karena aku sudah siapkan segalanya. Tunggu saja, sebentar lagi permainan akan berubah." Malam itu, aku duduk di teras hotel. Dari kejauhan, lampu-lampu kota Seoul berkelap-kelip, menciptakan pemandangan yang memukau. Aku tersenyum sendiri, membayangkan bagaimana wajah Maya saat nanti menerima balasanku. Perempuan itu pasti mengira aku sedang murung di rumah, menangis, atau menunggu kabar dari suamiku. Ia tidak akan pernah membayangkan aku sedang duduk manis di negara lain, menikmati liburan sendirian dengan penuh kebebasan. Senyumku semakin lebar ketika aku membayangkan wajah Raka saat menyadari semua akses finansialnya sudah kututup. Ia yang selama ini merasa gagah karena bisa memanjakan Maya dengan uangku, tepatnya, akan terjebak dalam kepanikan. Dan aku akan berada jauh, menonton semuanya dari kejauhan, sambil tertawa puas. Di hari keempatku di Korea, aku menerima laporan baru dari timku.
Raka dan Maya tampak semakin mesra di Bali, bahkan Maya sempat mengunggah foto dirinya di villa dengan caption, "Liburan bersama cinta sejati hati merah dua hidup itu indah kalau bersama orang yang tepat." Aku menatap foto itu lama, lalu tersenyum dingin. Indah? Tunggu saja, sebentar lagi keindahanmu akan berakhir. Aku mengambil ponsel, memilih salah satu foto terbaikku di bawah pohon sakura, lalu menyimpannya di folder khusus. Aku tahu, waktunya belum tepat untuk membalas. Aku ingin Maya semakin jumawa, semakin merasa menang, sebelum akhirnya kubakar kesombongannya dengan satu pukulan telat. Dan pukulan itu akan segera datang. Semakin lama aku berada di Korea, semakin aku merasa menjadi diriku yang sesungguhnya. Aku bukan hanya seorang istri dari pria yang tak tahu diri. Aku adalah wanita yang kuat, mandiri, dan mampu mengendalikan hidupku sepenuhnya. Di setiap langkah, aku merasakan keberanian baru tumbuh di dalam diriku. Aku tidak lagi takut kehilangan Raka. Justru aku tidak sabar menyingkirkannya. Karena aku tahu, aku tidak kehilangan apa-apa dengan kepergiannya. Justru dialah yang akan kehilangan segalanya, rumah mewah, kenyamanan hidup, dan terutama, akses pada uang yang selama ini membuatnya merasa hebat. Aku duduk di tepi Sungai Han pada sore hari, melihat matahari perlahan tenggelam di balik gedung-gedung tinggi. Angin sepo-sepo membawa aroma bunga musim semi, membuat suasana terasa begitu damai. Di saat itulah aku berjanji pada diriku sendiri, ketika aku kembali ke Jakarta, semuanya akan selesai. Tidak ada lagi kepalsuan, tidak ada lagi penipuan, tidak ada lagi hinaan. Aku akan mengembalikan Raka ke tempat asalnya, desa kecil yang mungkin sudah lama ia tinggalkan. Dan Maya? Biarlah dia merasakan pahitnya menjadi gundik tanpa tuan, perempuan hina yang akhirnya ditinggalkan di jalanan. Angin musim semi di Seoul berhembus pelan, membawa aroma bunga sakura yang bermekaran di sepanjang jalan. Aku duduk di sebuah kafe mungil dengan jendela besar yang menghadap ke Sungai Han. Secangkir latte hangat mengepul di depanku, sementara buku catatan terbuka menampilkan coretan rencana yang belakangan ini menjadi fokus hidupku. Bagaimana menutup semua pintu bagi suami dan si pelakor tanpa harus mengotori tanganku secara langsung. Sejak aku menginjakkan kaki di Korea, ada kedamaian yang sulit kugambarkan. Rasanya seperti sedang membuang seluruh beban bertahun-tahun pernikahan yang penuh kepalsuan. Aku bisa tersenyum tanpa pura-pura, bisa tidur tanpa dihantui rasa curiga. Tak ada suami yang pulang tengah malam dengan alasan rapat, tak ada ponsel yang ditaruh terbalik di meja agar layar notifikasinya tak terlihat. Namun, ketenangan itu pecah ketika ponselku bergetar pelan. Notifikasi WhatsApp masuk, dan di layar muncul nama asing, bukan kontak resmi, hanya nomor baru. Aku sudah menduganya, karena beberapa kali aku tahu pelakor itu mencoba menyinggungku lewat akun media sosial palsu. Dengan malas, aku membuka pesannya. Pesan pertama membuatku terbahak tanpa sadar. "Hai Jongos, bersihkan rumah ya. Sebentar lagi aku dan suamimu pulang liburan dari Bali. Aku mau istirahat di rumah suamimu." Wajah tersenyum dengan mulut terbuka dan mata menyipit. Aku menahan tawa, meletakkan cangkirku kembali. Tangan kananku menutup mulut, berusaha tidak menarik perhatian pengunjung kafe lain yang sedang asyik bercengkerama. Aku lanjut membaca. Pesan kedua masuk, kali ini dengan foto. Mereka berdua, suamiku dan si pelakor, berpose mesra di tepi pantai, berpelukan dengan wajah penuh kebahagiaan palsu. Di bawah foto itu, ia menambahkan emoji hati berwarna merah, seakan ingin menusukku dengan sengaja. Pesan ketiga bahkan lebih menjijikkan. Sebuah video singkat, mereka berdua berciuman sambil tertawa-tawa, jelas sekali sengaja direkam untuk menyakiti perasaanku. Dasar murahan, gumamku pelan, tanpa emosi berlebihan. Mungkin mereka berdua benar-benar berpikir aku akan hancur, menangis meraung-raung di kamar hotel, atau mengamuk tak terkendali. Mereka tidak tahu bahwa aku bukan tipe wanita yang bisa dipermainkan dengan cara sepele begitu. Aku bersandar di kursi, menatap jendela, menikmati keindahan bunga sakura yang berterbangan di udara. Lucu, ya. Mereka pikir mereka sedang memenangkan permainan. Padahal, aku sudah lebih dulu menutup semua pintu kemenangan untuk mereka. Aku memutuskan untuk membalas, tentu saja bukan dengan amarah, melainkan dengan sesuatu yang bisa menggores harga diri mereka lebih dalam. Kamera ponselku buka,
kuarahkan ke arah pemandangan di luar kafe. Sungai Han yang berkilauan diterpa cahaya matahari sore, dikelilingi bunga sakura berwarna merah muda pucat. Aku pun memotret diriku sendiri dengan latar belakang itu, senyum tipis, wajah tenang, penuh kemenangan. Ku ketuk papan ketik, menuliskan kalimat singkat yang sengaja kubumbui dengan sarkasme. Maaf ya, Gundik. Aku sedang liburan di Korea menikmati musim semi. Dan maaf, rumahku sudah kugembok sampai aku pulang. Suruh saja pria miskin yang ada di sampingmu ajak kamu tidur di kolong jembatan tertawa terbahak-bahak. Aku kirim foto itu bersama captionnya. Lalu kututup aplikasi WhatsApp, meneguk kembali latekku dengan puas. Aku bisa membayangkan wajah pelakor itu yang memerah karena malu bercampur marah. Mungkin dia tidak menyangka aku yang selama ini diam justru memberikan tamparan balik yang lebih keras. Selesai? Oh, belum. Itu baru pemanasan. Beberapa jam setelahnya, aku mulai menjalankan rencana yang sejak lama kususun. Dari laptopku yang kubawa, aku membuka akses sistem keuangan perusahaan. Aku tahu semua transaksi yang dilakukan suamiku, semua kartu tambahan yang kuberikan untuknya, bahkan jadwal mobil perusahaan yang ia gunakan semaunya. Satu persatu kututup. Kartu kredit, kunonaktifkan. Akses ATM, kublokir. Mobil perusahaan, kutarik kembali ke garasi utama. Akses kantor, kubekukan kartu identitasnya, sehingga ia tak bisa masuk ke gedung tanpa izin khusus. Dalam hitungan menit, seorang pria yang selama ini besar kepala karena merasa punya kekuasaan akan sadar bahwa seluruh kenyamanan hidupnya hanyalah pinjaman dariku. Tak lama setelah itu, ponselku kembali bergetar. Kali ini bukan dari pelakor, melainkan dari suamiku sendiri. Pesan pertama masuk. Sayang, kamu di mana? Aku nggak bisa pakai kartu kreditku. ATM-ku juga terblokir. Aku mengabaikannya. Pesan kedua lebih panjang. Kenapa kamu matiin semua akses? Aku butuh mobil, aku butuh uang. Jangan begini, kita bisa bicarakan baik-baik. Aku tertawa kecil. Sejak kapan dia ingin bicara baik-baik denganku? Selama ini semua keputusan dia ambil sendiri, semua kebohongan ia tutup rapat, dan aku diperlakukan seperti boneka yang harus percaya tanpa bertanya. Pesan ketiga masuk dengan nada lebih putus asa. Sayang, please, aku lagi di Bali. Jangan bikin aku malu di depan orang. Kita kan pasangan. Pulanglah cepat, kita selesaikan semuanya. Kali ini aku benar-benar tak bisa menahan tawa. Pasangan, ucapku sambil menggeleng. Baginya, pasangan berarti aku yang bekerja keras mencari uang, sementara dia bersenang-senang dengan perempuan lain. Aku tak menjawab satu pun pesan darinya. Biarlah dia tenggelam dalam kepanikannya sendiri. Di sisi lain, aku bisa membayangkan apa yang terjadi di Bali. Suamiku, yang terbiasa hidup dengan segala fasilitas, kini harus berhadapan dengan kenyataan pahit. Kartu kredit tidak bisa dipakai, ATM kosong, mobil sewaan mungkin tidak bisa ia bayar. Pelakor yang bersamanya tentu akan ikut panik. Apalagi setelah membaca pesanku tadi. Bayangkan betapa malunya ia sadar bahwa rumah yang ia anggap bisa ia masuki dengan bebas ternyata sudah kugembok rapat-rapat. Aku yakin, seiring malam semakin larut, konflik di antara mereka pun akan semakin panas. Aku menghela napas panjang, menutup laptop, lalu bangkit dari kursi. Hari masih sore di Seoul, dan aku tidak ingin merusak suasana indah ini hanya karena drama dua orang bodoh. Aku berjalan menyusuri tepian sungai, menikmati angin sejuk dan pemandangan bunga sakura yang beterbangan. Orang-orang di sekitarku sibuk berfoto, tertawa, atau sekadar duduk menikmati suasana. Aku sendiri merasa seperti burung yang baru saja dilepaskan dari sangkar. Di dalam hatiku, ada perasaan lega luar biasa. Aku tidak marah. Aku tidak sakit hati. Justru aku merasa menang. Karena aku tahu, aku tidak butuh mereka berdua. Yang lebih penting, mereka berdua tidak bisa hidup tanpa aku. Seoul di malam hari selalu tampak berbeda. Lampu-lampu neon berkelip di sepanjang jalan, deretan kios makanan kaki lima ramai dikunjungi turis, dan suara musik jalanan berpadu dengan obrolan orang-orang yang berjalan santai. Aku berdiri di jembatan Banpo, menatap air sungai Han yang memantulkan cahaya warna-warni dari lampu kota. Aku menghirup dalam-dalam udara malam itu. Segar, bebas,
dan menenangkan. Di ponselku, notifikasi terus berdatangan, campuran dari pesan suamiku yang panik dan pesan pelakor yang semakin kasar. Aku membuka pesan si pelakor. Ternyata setelah membaca balasanku sore tadi, dia benar-benar naik pitam. Kamu pikir kamu menang karena bisa jalan-jalan ke Korea? Hah? Perempuan tua. Tanpa suamimu, kamu bukan siapa-siapa. Pesan lain menyusul. Rumah itu memang besar, tapi kamu cuma numpang. Ingat, yang mencintai aku adalah suamimu, bukan kamu. Harta itu tidak akan bisa membuatmu bahagia selamanya. Aku tersenyum tipis membaca kalimatnya. Betapa bodohnya perempuan itu, begitu yakin pada cinta seorang lelaki yang jelas-jelas hanya memanfaatkan. Aku mengetik balasan singkat, dingin, namun mematikan. Nikmatilah malam-malammu tanpa uang, tanpa rumah, dan tanpa suami yang benar-benar milikmu. Karena mulai detik ini, aku bukan lagi bagian dari permainan kalian. Jangan khawatir, aku sudah siapkan panggung kehancuranmu. Selamat menjadi tontonan. Lalu, kututup aplikasi itu. Keesokan paginya, aku bangun lebih pagi dari biasanya. Sinar matahari menembus tirai kamar hotelku di Myeongdong. Aku duduk di depan meja rias, merapikan rambutku, lalu tersenyum pada bayangan di cermin. Hari ini akan menjadi hari yang panjang. Hari ini aku mengeksekusi balasan telak. Aku menyalakan laptop, masuk ke akun-akun perbankan, lalu memastikan semua akses keuangan suamiku benar-benar mati. Tidak hanya kartu kredit atau ATM, tetapi juga saham-saham kecil yang kuberikan atas namanya, semua kutarik kembali. Bahkan uang tunai di rekening pribadinya sudah kusingkirkan, menyisakan hanya beberapa ribu rupiah yang bahkan tak cukup untuk makan siang. Aku juga menghubungi bagian HR di kantorku lewat email. Dengan nada dingin, ku ketik. Mulai hari ini, status karyawan atas nama suami, dibekukan. Semua akses masuk gedung ditutup. Tolong segera tarik mobil dinas, laptop, dan segala fasilitas perusahaan. Jangan berikan akses atau dispensasi apapun sampai ada instruksi langsung dariku. Kukirim email itu dengan satu klik. Aku bisa membayangkan wajah para staf HR yang terkejut, tapi mereka pasti paham. Aku adalah pemilik perusahaan. Suamiku hanyalah bonus yang kuberi posisi karena status pernikahan, bukan karena kemampuan. Sementara itu, kabar dari Bali juga tak kalah menarik. Aku menerima laporan dari salah satu staf keamanan pribadiku yang diam-diam kukirim untuk mengawasi gerak-gerik suami dan pelakor. Bu, pasangan itu semalam bertengkar hebat. Mereka tidak bisa bayar tagihan hotel karena kartu kredit ditolak. Pak sempat menjual jam tangannya pagi ini untuk menutupi biaya, tapi jumlahnya tidak cukup. Mereka akhirnya diusir dari hotel. Aku menutup mulut menahan tawa. Oh, betapa menyedihkan. Dan yang lebih parah, Bu, lanjut stafku, mereka kehabisan uang tunai. Saat ini mereka hanya bisa menumpang di warung makan kecil, tapi sepertinya tidak akan bertahan lama. Bagus, jawabku dingin. Terus awasi. Aku ingin tahu sejauh mana mereka bisa jatuh. Sore itu, aku kembali duduk di sebuah kafe, kali ini di Insadong. Aku memesan teh hijau dan tetek manis, lalu membuka WhatsApp. Benar saja, ada pesan panjang dari suamiku. Sayang, kumohon jangan lakukan ini. Aku salah, aku bodoh. Aku tidak bisa hidup tanpa kamu. Maafkan aku, jangan tinggalkan aku. Aku janji akan berubah. Aku janji akan mengusir perempuan itu dari hidupku. Tolong, beri aku kesempatan. Aku membaca pesannya berkali-kali, bukan karena aku tergoda, tetapi karena aku ingin memastikan betapa paniknya dia sekarang. Satu pesan lain masuk, lebih putus asa. Aku nggak punya uang lagi. Aku bahkan harus jual jam tangan. Aku nggak bisa tidur, nggak bisa makan. Aku takut kamu benar-benar meninggalkan aku. Sayang, aku butuh kamu. Tolong, jangan hancurkan aku begini. Aku meletakkan ponsel, menatap kosong ke arah jalanan Insadong yang ramai turis. Ada rasa getir, tentu. Bagaimanapun, aku pernah mencintai lelaki itu. Aku pernah percaya bahwa dia akan menjadi pasangan hidupku sampai tua. Tapi cinta yang dikhianati berulang kali tidak lagi punya arti. Aku mengetik balasan, singkat tapi jelas.
Nikmati kehancuranmu. Aku tidak butuh maafmu. Kukirim pesan itu, lalu kuletakkan ponsel terbalik. Sementara itu, si pelakor juga tidak kalah heboh. Dia mengirimkan sederet pesan penuh cacian. Kamu perempuan gila. Kamu pikir kamu bisa menghancurkan kami dengan uangmu? Suamimu mencintai aku, bukan kamu. Kamu hanya dompet berjalan. Pesan terakhirnya membuatku tertawa keras di tengah kafe. Orang-orang menoleh ke arahku, tapi aku tidak peduli. Aku lalu membalasnya dengan satu kalimat yang menohok. Kalau aku hanya dompet berjalan, maka sekarang kalian berdua hanyalah pengemis yang sedang mencari tempat berteduh. Kusertakan emotikon tertawa terbahak-bahak. Malam itu, aku duduk di teras hotel, memandang kerlap-kerlip lampu kota Seoul. Angin malam membelai wajahku, dan aku merasa benar-benar bebas. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa berkuasa penuh atas hidupku. Balasan telak itu bukan sekadar untuk menyakiti mereka, tapi juga untuk menegaskan pada diriku sendiri bahwa aku tidak akan lagi membiarkan siapapun meremehkanku. Suamiku boleh panik, pelakor boleh marah, dunia boleh berguncang. Tapi aku sudah menutup semua pintu bagi mereka. Yang tersisa hanya kehancuran. Dan aku akan menikmati setiap detik dari pertunjukan itu. Bali sore itu mendung. Langit yang biasanya cerah berwarna oranye kini kelabu, seolah ikut merasakan kepanikan dua manusia yang kebingungan di sebuah lobi hotel mewah. Suamiku duduk dengan wajah kusut, kemeja yang biasanya rapi kini kusut masai, rambutnya acak-acakan karena sering diacak-acak tangan sendiri. Di sampingnya, si pelakor berdandan menor namun jelas terlihat gusar, wajah cantiknya kini berkerut, dan bibirnya komat-kamit mengomel tiada henti. Kenapa semua kartumu ditolak? Hah? Pelakor itu mendesis dengan nada tinggi, melupakan etika karena dipenuhi rasa panik. Katamu kamu punya akses keuangan. Katamu kamu bos di perusahaan. Katamu kamu bisa bikin aku hidup enak. Suamiku hanya bisa menunduk, menatap lantai dingin hotel, keringat dingin membasahi pelipisnya. Ia mencoba menjelaskan, tapi suaranya bergetar. Aku nggak tahu kenapa. Biasanya nggak pernah begini. Semua kartu, semuanya mati. Omong kosong. Pelakor itu berdiri, tangan di pinggang. Jangan bilang aku ditipu. Aku sudah buang waktu, tenaga, bahkan harga diriku untuk kamu. Dan sekarang kita diusir dari hotel karena nggak bisa bayar. Beberapa tamu hotel melirik dengan tatapan jijik. Suamiku makin tenggelam dalam rasa malu. Tak lama kemudian, manajer hotel datang menghampiri mereka. Dengan senyum diplomatis namun tegas, ia berkata, "Mohon maaf, Pak, Bu. Tagihan kamar Anda harus segera dilunasi. Kalau tidak, kami tidak bisa memperpanjang masa tinggal. Sesuai prosedur, barang-barang Anda harus segera dikeluarkan." Pelakor menatap suamiku dengan mata membelalak. "Bayar? Jual apa kek? Aku nggak mau tidur di jalan." Suamiku menelan ludah, lalu membuka jam tangan mewahnya, hadiah ulang tahun dariku beberapa tahun lalu. Dengan berat hati, ia mendekati manajer hotel. Bisa kalau saya titip jam tangan ini? Untuk bayar sebagian, nanti saya ganti sisanya." Manajer itu menatap jam tangan, lalu menghela napas. "Ini hanya menutup setengah dari tagihan. Sisanya bagaimana, Pak?" Suamiku bungkam. Pelakor menjerit, "Astaga, jadi kita nggak bisa tinggal di sini." Akhirnya, mereka benar-benar diusir. Dua koper besar yang tadinya dibawa dengan penuh gaya kini tergeletak di trotoar depan hotel. Hujan gerimis mulai turun. Orang-orang yang lewat melirik mereka dengan tatapan kasihan sekaligus geli. Malam itu, suamiku dan pelakor terpaksa mencari penginapan murah. Dari hotel bintang 5, mereka pindah ke losmen sempit di gang kecil, dengan kasur tipis dan kipas angin berdecit. Pelakor menangis histeris, tak terima dengan kenyataan. "Kamu janjiin aku bulan madu mewah di Bali. Katanya kamu bisa kasih aku apapun. Ternyata kamu cuma pria miskin numpang hidup sama istrimu. Astaga, aku ini bodoh banget percaya sama kamu." Suamiku tak bisa berkata apa-apa. Kata-kata pelakor itu menusuk, tapi sekaligus menjadi tamparan kenyataan. Selama ini dia memang hanya numpang. Tanpa istrinya, dia bukan siapa-siapa. Hari berganti, situasi makin memburuk.
Uang hasil penjualan jam tangan cepat habis. Mereka harus menghitung setiap rupiah untuk makan. Tidak ada lagi fine dining, tidak ada lagi minuman mahal. Sekarang, mie instan di warung kaki lima menjadi menu utama mereka. Pelakor makin tak tahan. Aku nggak bisa hidup begini. Aku nggak cocok makan di warung, tidur di kamar pengap. Aku mau kembali ke rumahmu, ke rumah istrimu. Dia harusnya pergi, bukan aku. Mendengar itu, suamiku spontan menamparnya. Wah, pelakor terdiam, matanya membelalak, pipinya merah. Kamu berani tampar aku? Suamiku membalas dengan suara serak penuh emosi. Semua ini salah kamu. Kalau kamu nggak sok kirim pesan ke dia, kalau kamu nggak hina dia, mungkin dia nggak akan marah sampai begini. Pelakor melongo, lalu tertawa getir. Jadi sekarang salahku? Padahal kamu yang ngejar aku, kamu yang bilang mau ceraikan istrimu, kamu yang janjiin aku dunia. Sekarang begitu semua hancur, kamu salahin aku. Pertengkaran mereka pecah, makin sengit, hingga akhirnya pelakor menangis sambil berteriak. Aku nyesel kenal kamu. Dasar pecundang. Hari berikutnya lebih tragis lagi. Karena kehabisan uang, losmen murahan pun mereka tinggalkan. Mereka berjalan tanpa tujuan di sepanjang jalan Kuta, berdebat sambil menyeret koper. Pelakor akhirnya menyerah, duduk di pinggir trotoar, rambutnya berantakan, make up luntur karena keringat dan tangis. Orang-orang yang lewat menatap dengan rasa iba bercampur jijik. Ada yang berbisik-bisik, ada pula yang merekam dengan ponsel. Suamiku berdiri tak jauh dari situ, wajahnya pucat, pikirannya kacau. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar merasakan apa itu kehilangan segalanya. Pelakor menatapnya tajam. Aku nggak bisa ikut kamu lagi. Kamu bukan apa-apa tanpa istrimu. Lebih baik aku pergi sendiri. Ia beranjak, meninggalkan koper, lalu berjalan tanpa menoleh. Suamiku mencoba mengejarnya, tapi pelakor itu menepis tangannya. Lepas, aku nggak butuh kamu lagi. Aku lebih baik jadi gelandangan daripada hidup dengan pecundang sepertimu. Suamiku terdiam, menatap punggung pelakor yang menjauh. Malam itu, pelakor benar-benar sendirian. Ia duduk di pinggir jalan, tanpa uang, tanpa tempat tinggal, tanpa pria yang ia banggakan. Ia mencoba menghubungi beberapa teman, tapi tak ada yang mau membantu. Reputasinya sebagai perusak rumah tangga sudah tersebar. Akhirnya, petugas dinas sosial yang berpatroli melihatnya. Mereka menghampirinya, menanyakan identitas, dan setelah mendengar ceritanya, mereka membawanya ke panti penampungan sementara untuk tunawisma. Dari perempuan yang penuh kesombongan, ia kini menjadi sosok yang kehilangan segalanya. Di sisi lain, suamiku akhirnya memutuskan pulang ke Jakarta. Tanpa uang, ia menjual ponselnya untuk membeli tiket pesawat murah. Sesampainya di Jakarta, ia pulang ke rumah hanya untuk menemukan rumah itu terkunci rapat dengan gembok besar. Tetangga menatapnya dengan tatapan aneh, sebagian bahkan berbisik-bisik. Itu, suaminya Bu. Katanya sekarang sudah nggak punya apa-apa. Dengan malu, suamiku mencoba menghubungiku lagi. Tapi seperti sebelumnya, semua pesannya hanya kubaca tanpa jawaban, atau malah kubiarkan centang biru tanpa balasan. Malam itu, ia duduk di teras rumah, menatap pintu yang tak bisa dibukanya. Untuk pertama kalinya, ia sadar bahwa rumah itu memang bukan miliknya. Semua kenyamanan yang pernah ia nikmati ternyata hanya pinjaman dari seorang wanita yang kini sudah menutup semua pintu untuknya. Di Seoul, aku mendapat laporan lengkap dari staf keamananku. Aku membaca sambil menyeruput kopi, menikmati setiap detail penderitaan mereka. Pelakor kini berada di penampungan dinas sosial, tanpa uang, tanpa wajah cantik yang bisa dijual lagi. Suamiku kembali ke Jakarta dengan wajah murung, duduk di depan rumah yang sudah tergembok. Semua aksesnya ke perusahaan tertutup rapat, bahkan staf pun menolak menemuinya. Aku tersenyum puas. Inilah kekacauan yang mereka buat sendiri, dan inilah balasan telakku. Balas dendamku bukan dengan teriak-teriak atau memukul. Balas dendamku adalah dengan mengambil kembali semua yang seharusnya memang milikku, dan membiarkan mereka jatuh ke dalam jurang yang mereka gali sendiri. Aku menutup laporan itu, lalu menulis satu kalimat di buku catatanku. Balas dendam terbaik bukanlah membalas dengan amarah, tapi dengan menunjukkan bahwa tanpa aku,
Mereka bukan siapa-siapa. Dan malam itu, aku tidur nyenyak sekali. Bandara Soekarno-Hatta selalu ramai, tapi sore itu langkah-langkahku terasa paling ringan. Koper roda 4-ku meluncur mulus di lantai marmer, dan dalam hati aku tersenyum lebar. Aku baru saja pulang dari liburan panjang di Korea. Musim semi di sana memberiku energi baru, kekuatan baru, dan lebih dari itu, keyakinan bahwa aku mampu berdiri tanpa siapapun, bahkan tanpa suami yang selama ini hanya menjadi beban. Di pintu kedatangan, aku melihat sosok yang dulu pernah kucintai. Wajahnya lusuh, kulitnya kusam, bajunya kusut. Jauh sekali dari penampilan perlente yang biasanya ia pamerkan saat masih hidup di bawah naunganku. Tatapannya liar, matanya sembab, dan jelas sekali ia menunggu kepulanganku dengan penuh cemas. Sayang, suaranya serak ketika mendekat, mencoba menyentuh tanganku. Aku menepis dengan dingin. Jangan panggil aku begitu. Kau sudah kehilangan hak untuk menyebutku, sayang. Orang-orang yang lalu lalang menoleh sesaat, lalu berlalu. Bagiku, ini bukan lagi urusan menjaga muka. Semua sudah lewat. Aku hanya ingin menyelesaikan bab terakhir dari drama rumah tangga ini. Kami berjalan ke parkiran dengan jarak. Dia di belakangku, seperti seorang bawahan yang ketakutan pada atasannya. Di sana, mobilku sudah menunggu, sopir pribadi menunduk hormat. Aku masuk ke dalam, sementara dia masih berdiri di luar, seperti anak hilang yang tak tahu arah. Kau tidak masuk? Tanyaku dingin. Ia ragu, lalu masuk, duduk di sampingku. Bau tubuhnya menusuk hidungku, bau keringat, kelelahan, dan entah apa lagi. Lelaki yang dulu suka hidup mewah, kini seperti gelandangan yang baru saja mendapat tumpangan. Aku minta maaf. Aku salah besar. Aku bodoh. Aku hilaf. Suaranya tercekat, lalu ia menunduk, bahunya berguncang. Air matanya jatuh, tapi hatiku tetap sekeras batu. Kau baru sadar setelah semua kenyamananmu hilang, aku menatapnya tajam. Setelah uangmu tak ada, kartu-kartu yang kau banggakan diblokir, mobilmu ditarik, rumah tak bisa kau masuki, dan kantormu tak lagi mengakuimu. Dia tak berani menjawab. Kau lupa, kan? Aku melanjutkan, suaraku meninggi. Semua itu bukan punyamu. Semua itu hasil keringatku, darahku, perjuanganku membangun perusahaan dari nol. Kau hanya menumpang, dan sekarang aku sudah menendangmu keluar dari hidupku. Ia menunduk lebih dalam, suaranya nyaris berbisik. Aku benar-benar menyesal. Tolong beri aku kesempatan kedua. Aku tertawa kecil, getir tapi mantap. Kesempatan kedua? Kau bahkan sudah kuberi kesempatan ke-100, dan kau selalu menyia-nyiakannya. Kau kira aku akan jadi wanita bodoh yang terus mengampuni suami tukang selingkuh? Tidak. Hari ini, ceritamu berakhir. Sampai di rumah, aku sengaja meminta satpam membuka gerbang lebar-lebar. Suamiku menatap rumah megah itu dengan mata berkaca-kaca. Mungkin ia teringat hari-hari ketika ia masih tidur di dalamnya, menikmati semua fasilitas. Tapi kini, rumah itu bagai istana yang tidak lagi mengenalnya. Aku turun lebih dulu, menarik koper, lalu berbalik. Masuklah untuk terakhir kalinya. Hanya untuk mengambil barang-barangmu. Setelah itu, kau keluar dari sini selamanya. Wajahnya pucat, tapi ia menurut. Kami masuk, dan aku sudah menyiapkan semua barang-barangnya, pakaian, sepatu, bahkan jam-jam tangan yang dulu ia banggakan, sudah kupisahkan dalam koper khusus. Ambil ini, dan jangan pernah kembali, kataku, menunjuk koper itu. Dia menatapku, seakan masih berharap aku luluh. Aku tak punya tempat tinggal lagi, aku tak punya apa-apa. Bagus, jawabku tegas. Karena sekarang saatnya kau kembali ke desa. Ke tempat asalmu. Ke kehidupanmu yang sebenarnya sebelum kau menempel padaku seperti lintah. Air matanya jatuh lagi, tapi aku tak peduli. Aku hanya menatapnya dengan dingin, lalu menoleh ke satpam. Tolong antar dia ke stasiun. Belikan tiket ke desa asalnya. Setelah itu, tugasmu selesai. Satpam mengangguk patuh. Di perjalanan menuju stasiun, ia terus mencoba menghubungiku lewat ponsel. Pesan demi pesan masuk. Tolong jangan lakukan ini padaku. Aku janji tak akan selingkuh lagi.
Aku akan jadi suami yang baik. Aku mohon. Aku membaca semuanya tanpa perasaan. Tidak ada lagi ruang untuk simpati. Bagiku, lelaki itu sudah mati sejak ia memilih wanita murahan yang meremehkanku. Sesampainya di stasiun, ia benar-benar tampak hancur. Seperti lelaki yang kehilangan arah, kehilangan harga diri, kehilangan segalanya. Satpam menyerahkan tiket kepadanya, lalu meninggalkannya di sana. Itu akhir dari perjalanan hidup mewahnya. Sementara itu, aku mendapat kabar dari seseorang yang kukirim untuk mengawasi pelakor itu. Wanita yang dulu dengan pongah mengirimkan pesan padaku, kini hidup sebagai gelandangan di Bali. Tidak ada lagi hotel mewah, tidak ada lagi baju mahal. Hanya tubuh letih, wajah kusut, dan tatapan kosong. Katanya, dinas sosial akhirnya menjemputnya. Ironis, bukan? Wanita yang dulu meremehkanku, kini menjadi beban negara. Aku hanya tersenyum. Karma memang tidak pernah salah alamat. Hari-hari berikutnya, hidupku terasa begitu tenang. Aku kembali fokus ke perusahaanku. Karyawan-karyawan menyambutku dengan penuh hormat, seolah tahu bahwa aku baru saja memenangkan pertarungan besar. Di rumah, aku menikmati kesendirian dengan penuh syukur. Tak ada lagi suara suami yang mengeluh, tak ada lagi perselingkuhan yang menyakitkan. Hanya ada aku, kebebasanku, dan masa depan yang lebih cerah. Aku belajar mencintai diriku sendiri. Pergi ke spa, membaca buku, berolahraga, dan merencanakan liburan baru. Semua itu kulakukan dengan senyum, tanpa perlu memikirkan lelaki yang dulu menyia-nyiakan kesetiaanku. Sore itu, aku memandangi langit jingga. Di tangan, segelas teh hangat. Aku membuka ponsel, membaca sekali lagi pesan terakhir dari suamiku. Aku mohon, jangan tinggalkan aku. Aku tersenyum dingin, lalu menghapus pesan itu. Sudah terlambat, bisikku. Karma telah bekerja. Pelakor hancur. Suami kembali ke desa dengan tangan kosong. Dan aku berdiri lebih kuat, lebih bebas, lebih bahagia dari sebelumnya. Tidak ada balas dendam yang lebih manis daripada melihat mereka yang meremehkan kita tenggelam dalam kehancurannya sendiri. Dan sejak hari itu, aku berjanji pada diriku sendiri. Aku tidak akan pernah lagi mengizinkan siapapun meremehkan siapa aku sebenarnya. Malam itu, aku duduk di ruang tamu rumahku yang megah. Tak ada lagi suara-suara asing, tak ada aroma parfum lelaki yang bercampur dengan bau kebohongan, tak ada lagi telepon yang mencurigakan. Rumah ini, yang dulu sering terasa penuh kebisuan dan pengkhianatan, kini hanya menyisakan aku seorang diri, dan anehnya, aku menikmatinya. Ada rasa damai yang sulit kujelaskan. Melepaskan seseorang yang hanya membawa luka ternyata tidak menakutkan, justru membebaskan. Aku bisa bernapas lebih lega, berjalan lebih tegak, dan tersenyum lebih tulus pada bayanganku sendiri di cermin. Aku sadar, balas dendamku telah tuntas. Suamiku kembali ke desa dengan tangan kosong, dan pelakor yang dulu sombong kini terlantar hingga harus dipungut dinas sosial. Tapi yang lebih penting dari semua itu, aku mendapatkan diriku kembali. Keesokan harinya aku kembali ke kantorku. Begitu masuk, semua karyawan berdiri, menunduk memberi salam. Aura hormat mereka tidak basa-basi, mereka tahu siapa aku sebenarnya. Pemimpin yang membangun perusahaan ini dari nol, bukan sekadar istri dari pria yang dulu hanya menempel untuk mengambil keuntungan. Aku mengadakan rapat besar. Mulai hari ini, kataku, menatap setiap wajah yang duduk di ruang meeting, kita akan melangkah lebih jauh. Aku tidak mau lagi ada bayangan seseorang yang hanya menjadikan perusahaan ini sebagai lahan untuk bergaya. Perusahaan ini adalah rumah kita, tempat kita bekerja dengan jujur, dan aku akan memimpin langsung setiap langkahnya. Tepuk tangan bergemuruh. Beberapa karyawan meneteskan air mata haru. Mereka tahu betapa banyak yang telah kulalui. Dan aku tahu, aku tidak sendiri. Setelah rapat, sekretarisku menghampiri. Bu, ada beberapa investor baru yang tertarik setelah melihat perkembangan perusahaan kita. Mereka ingin bertemu langsung dengan Anda. Aku tersenyum. Atur jadwalnya. Aku siap. Aku ingin menunjukkan, bukan hanya pada dunia, tapi juga pada diriku sendiri. Aku mampu, aku kuat, dan aku akan terus berdiri bahkan tanpa lelaki yang dulu kuanggap sebagai pasangan hidup. Beberapa minggu setelah semua berakhir,
Aku mendapat kabar dari seseorang di desa asal mantan suamiku. Rupanya, kepulangannya ke sana menjadi bahan pembicaraan. Dulu, ia pulang membawa mobil mewah, pakaian mahal, dan gaya hidup glamour. Kali ini, ia pulang dengan koper lusuh, wajah murung, dan mata yang kehilangan cahaya. Orang-orang desa yang dulu ia remehkan kini menatapnya dengan iba sekaligus sinis. Ia tidak lagi bisa membanggakan diri sebagai suami wanita kaya. Ia hanyalah lelaki biasa yang gagal mempertahankan satu-satunya hal berharga yang pernah ia miliki. Aku. Aku hanya tersenyum mendengar kabar itu. Bukan karena bahagia melihat penderitaannya, tapi karena aku yakin. Begitulah seharusnya hidup menegur orang yang serakah dan tak tahu diri. Lalu kabar lain datang. Tentang pelakor yang dulu dengan pongah mengirimkan pesan padaku. Wanita itu benar-benar jatuh ke dasar jurang. Setelah ditinggalkan suamiku, ia tidak punya apa-apa. Teman-teman yang dulu dekat hanya karena uang dan kemewahan ikut menjauh. Ia kehilangan semua. Kabar terakhir, ia ditempatkan di sebuah panti sosial. Hidup dari belas kasihan orang lain, tanpa kebanggaan, tanpa gengsi. Aku mengingat lagi pesan WhatsApp yang pernah ia kirim. Hai Jongos, bersihkan rumah ya. Sebentar lagi aku dan suamimu pulang liburan dari Bali. Lucu, bukan? Waktu itu ia menertawakanku, mengira aku akan terbakar cemburu. Kini, ia yang terbakar oleh nasibnya sendiri. Aku hanya berkata pada diriku sendiri, karma memang tidak pernah salah alamat. Aku mulai melakukan hal-hal yang dulu kutunda karena sibuk memikirkan rumah tangga yang penuh racun. Aku belajar bahasa baru. Aku berolahraga setiap pagi. Aku mendaftarkan diri pada kelas memasak internasional. Aku bepergian ke luar negeri, bukan untuk melarikan diri, tapi untuk memperluas wawasan dan mengisi jiwa. Aku juga bertemu banyak orang baru, pebisnis, aktivis, perempuan tangguh yang mengajarkanku arti sebenarnya dari kebebasan. Dan aku sadar, dunia ini jauh lebih luas daripada sekadar drama suami yang selingkuh dengan pelakor murahan. Aku bukan lagi perempuan yang menunggu di rumah, menanti suami pulang dengan 1000 alasan. Aku adalah diriku sendiri. Pemilik perusahaan besar, pemimpin bagi karyawan, dan yang terpenting, aku adalah wanita merdeka. Tentu, ada malam-malam di mana kenangan masih menghantui. Aku teringat saat-saat awal pernikahan, ketika aku benar-benar mencintainya, ketika aku percaya kami bisa membangun masa depan bersama. Ada rasa sakit ketika menyadari bahwa semua itu ternyata palsu. Tapi aku tidak lagi menangis. Luka itu kini menjadi bagian dari perjalanan, bukan lagi beban. Aku mengerti bahwa hidup bukan tentang siapa yang menemanimu, tapi tentang bagaimana kau tetap berdiri ketika orang-orang meninggalkanmu. Suatu ketika, aku diundang untuk berbicara di sebuah seminar wanita. Aku berdiri di panggung besar, menatap ratusan mata yang menunggu ceritaku. Aku pernah dikhianati, kataku lantang. Aku pernah diremehkan, dianggap hanya sebagai istri yang tidak punya arti. Tapi aku bangkit. Karena aku tahu, harga diriku tidak ditentukan oleh lelaki yang menipuku, apalagi oleh perempuan murahan yang mengganggu rumah tanggaku. Harga diriku kutentukan sendiri, dengan kerja keras, dengan keberanian, dengan pilihan untuk tidak menyerah. Ruangan bergemuruh oleh tepuk tangan. Banyak perempuan meneteskan air mata, merasa terhubung dengan ceritaku. Aku ingin kalian semua tahu, lanjutku, kita tidak pernah miskin hanya karena kehilangan lelaki. Kita hanya miskin jika kehilangan keberanian untuk mencintai diri sendiri. Hari-hariku kini bukan lagi tentang masa lalu. Bukan tentang suami yang berkhianat, bukan tentang pelakor yang meremehkan. Hari-hariku adalah tentang masa depan, tentang mimpiku, tentang kebebasan yang kini kupeluk erat. Kadang, aku berjalan melewati rumah-rumah sederhana, melihat pasangan suami istri yang masih tertawa bersama. Aku tidak iri. Aku hanya tersenyum, karena aku tahu bahagia itu bisa datang dalam bentuk berbeda. Dan bahagiaku saat ini adalah kebebasan. Suamiku mungkin hancur di desa. Pelakor mungkin hidup dari belas kasihan. Tapi aku hidup dalam cahaya pilihanku sendiri. Dan itu adalah balas dendam paling manis yang bisa dimiliki seorang perempuan. Perjalanan panjang seorang wanita yang disakiti, diremehkan, lalu bangkit. Tentang bagaimana pengkhianatan bisa menghancurkan,
tapi juga bisa membentuk kekuatan baru. Tentang bagaimana balas dendam terbaik bukan dengan teriak atau menangis, tapi dengan berdiri tegak dan berkata, "Aku baik-baik saja tanpamu."